Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah dan selawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah studi psikologi pendidikan agama Islam, yaitu Bapak Dr. Amiruddin Yahya MA. Baik, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidik dalam Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Profesional, dan Sosial. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Secara etimologis, kata pedagogik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedos dan agagos. Pedos sendiri artinya anak dan agag itu adalah pengantar atau pembimbing. Karena itu pedagogik berarti membimbing anak, yaitu membimbing dalam arti memberikan moral, pengetahuan, serta keterampilan kepada siswa. Dalam kaitannya dengan pembelajaran di kelas, kompetensi pedagogis ini merupakan bekal bagi seorang guru dalam memasuki dunia pendidikan yang sekaligus dalam praktiknya berhubungan erat dengan siswa. Secara substantif, kompetensi pedagogik ini menuntut agar seorang guru dapat memahami perkembangan peserta didik, memahami mengenai perancangan pembelajaran, serta memahami bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian mampu memahami bagaimana evaluasi pembelajaran, serta memahami bagaimana peserta didik mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki siswa. Tidak mengherankan bila kompetensi ini dianggap sebagai kompetensi yang bersifat praktik, di mana guru sebagai seorang yang berinteraksi langsung dengan siswa. Menurut Mutia dan kawan-kawan, di antara keempat kompetensi tersebut terdapat satu kompetensi yang membedakan guru dengan bidang profesi lainnya, yakni kompetensi pedagogik. Kompetensi ini menuntut seorang guru dalam memahami berbagai aspek dalam diri siswa yang berhubungan dengan pembelajaran. Adapun kompetensi pedagogik tersebut meliputi yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang kesembilan, melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menguatkan pemaparan di atas, Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar pendidik dan kependidikan memaparkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran pada siswa yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan atau kemampuan mengelola pembelajaran. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Nah, yang ketiga, perancangan pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kemudian yang kelima, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang keenam, evaluasi hasil belajar.
Dan yang terakhir adalah pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen adalah kompetensi yang berkaitan dengan pribadi seseorang guru yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Menurut Cece Wijaya, kemampuan pribadi guru dalam proses pembelajaran adalah ditandai dengan beberapa indikator, yaitu yang pertama adalah kemantapan dan integritas pribadi, kemudian peka terhadap perubahan dan pembaruan, kemudian berpikir alternatif, kemudian adil, jujur, dan objektif, serta berdisiplin dalam melaksanakan tugas, kemudian ulet dan tekun bekerja, dan berusaha memperoleh hasil kerja yang baik. Oke, untuk selanjutnya ada kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Ini akan dipaparkan oleh Bapak Ferry Fadli. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Umi Evi Maulida yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi terkait kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang tadi sudah dipaparkan bagaimana kompetensi profesional, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian. Untuk selanjutnya adalah kompetensi profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Next, lanjut. Silakan share screen lanjut. Ya, kemudian jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sebagai seorang yang profesional, guru harus memiliki kompetensi keguruan. Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Ya, ini maksudnya apa? Seorang guru harus memiliki kemampuan di bidang keilmuan. Misalkan kita sebagai guru PAI, tentunya kita harus profesional dalam menguasai materi-materi tentang pendidikan agama Islam. Inilah yang dikatakan dengan kompetensi profesional. Untuk selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali siswa, dan masyarakat sekitar. Artinya apa? Guru harus berbaur, harus memiliki jiwa sosial. Ya, sekiranya guru tadi hanya mampu di bidang menguasai penguasaan kelas, kemudian bagaimana kepribadiannya, namun dia tidak bermasyarakat, ini merupakan satu kecacatan sebagai guru. Maka dari itu, guru harus memiliki kompetensi atau kemampuan masyarakat atau sosial. Oke, kita lanjut. Jangan dinaikkan, turunkan dulu. Silakan balik lagi. Kembali ke atas. Ya, turun ke bawah. Kompetensi sosial, kemudian hal-hal tadi ya. Hal-hal yang perlu dimiliki guru sebagai makhluk sosial. Yang pertama adalah kecakapan berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Kemudian bagaimana bisa dia mengatur manajemen hubungan antar sekolah dan masyarakat. Kemudian ikut andil berperan aktif di tengah-tengah masyarakat. Kemudian menjadi agen perubahan sosial. Next, kompetensi sosial
Kompetensi sosial penting dimiliki oleh seorang guru karena mempengaruhi kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Hubungan yang akrab antara guru dan siswa menyebabkan siswa tidak takut atau ragu mengungkapkan permasalahan belajarnya. Artinya apa? Ketika kita mengalami permasalahan di tengah-tengah masyarakatnya dia antar murid yang lain, posisi guru adalah suatu yang sangat difungsikan atau dinantikan. Karena apa? Itulah kita sebagai guru harus memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang mengendalikan bagaimana dampak-dampak sosial yang terjadi pada peserta didik kita. Demikian itu saja penyampaian kami terkait bagaimana kompetensi seorang guru harus memiliki 4 kompetensi, ya. Tidak ada alasan untuk tidak memiliki 4 kompetensi ini. Andaikan dari sekian 4 ini satu yang tertinggal, maka tidak dikatakan guru yang profesional. Artinya apa? Guru yang profesional tentunya harus memiliki kompetensi yang 4 ini. Dari mulai pedagogik, kepribadian, kemudian profesional dan sosial, ya. Kalaulah kita dalam pendidikan profesi guru itu semuanya akan diuji dari mulai kompetensi pedagogik hingga kompetensi sosial. Demikian itu saja yang dapat kami paparkan presentasi kami pada materi psikologi pendidikan agama Islam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.